karena menjual ini segitu banyak, karena saya yakin ini benar. Oke. Saya tahu ini benar. Saya sudah baca dan ini isinya tentang sistem pendidikan dan itu benar. Kalau Anda sudah beli, baca aja, nggak usah dibakar. Ya, Anda kesal dengan Rismond itu hal lain, tapi isinya buku ini benar 100%. Menduga. Saya bawa buktinya. Coba kasih lihat buktinya. Kepada YTH manajemen dan reseller, mulai besok stop penjualan. Itu dari? Loh, ini dari grup reseller GEG, Gibran Endgame. Pertama, Rismond berhenti dari kasus ini menurut saya bukan karena kemauan pribadinya dia secara sadar gitu loh. Ada tekanan? Ada tekanan, pasti ada pressure. Ini kita tahu Mas Michael juga kan sempat nulis buku ya sama Bang Rismond. Yang tadi Rismondnya ya. Oh, Bang Rismond nulis buku. buku yang Nah, ini judulnya. saya perjelas nih soal buku ini. Nah, ini Kita ini dulu deh. tunjukkan Kita buku yang tunjukin ditulis bukunya nih. Mas Michael bersama Bang Rismond. Ya, judulnya Gibran Mungkin bisa dijelaskan. Endgame. Jelasin dulu deh. Sebelum ini kan bukti dalam bukunya artian nih. Wah, bukti bukunya lumayan. bestinya Bang Michael dan Bang Rismond muncul produk ini. Kasarnya ya kalau bahasanya. Itu bersilasin dulu nggak deh sebelum kita nih ke Bang Haji, kasihan banget ya. Nggak, aku menikmati ceritanya Bang Michael. Mungkin bukunya bisa karena ini kan ditunjukin fakta-fakta lagi. ya. Agak Iya, lama. iya. Jadi saya Tahan dulu ya, biar Zoners lihat. Nah, jadi ini buku yang ditulis jangan dibilang ini bareng penulisnya saya Bang ya. Rismond. Tapi gini ceritanya. Waktu itu kan Pak Roy Suryo berangkat ke Australia bersama dengan Pak Agus Yunanto dan Forum Diaspora Indonesia. Dia Forum Diaspora itu punya anggota di banyak negara, salah satunya Australia. Mungkin bisa dibacain judulnya Bang ini. Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, ya kan? Oke, kenapa tuh judulnya Loh, sefrontal itu? bukan frontal, ini memang kenyataan. Oh, Kenyataannya ada begini, fakta di dalam. kenyataannya Kenyataan begini, berdasarkan penelitiannya Rismond. berdasarkan penelitian Rismond. Nah, Pada makanya, waktu itu. Ya, pada waktu itu. tunggu Bang. Nah, gimana nih? Santai dulu Bang. Ini tidak pernah penasaran dibantah dan tidak akan pernah bisa dibantah. Oke. Oke. Ya. Oke. Kenapa? Karena ini adalah hasil perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Dia pergi ke UTS InSearch, menemui dosen UTS InSearch dan bertanya, ada nggak di sini program yang setara dengan SMA? Yaitu adalah 6 tahun primary school alias SD, lalu secondary school yang ke tahun ke-6. Kita kan 6 tahun tuh, kelas menengah, sekolah menengah. Yaitu SMP 123, SMA 123. Tidak ada yang seperti itu. Mau kita ke Singapura, Malaysia, ini yang Commonwealth countries ya, itu adalah persemakmuran Inggris. Inggris, Amerika, Australia, Hong Kong, itu semua persemakmuran dan tidak ada sistem pendidikan seperti ini. Di negara-negara Di negara-negara itu. Oke. Lain kalau kita bilang dia kuliahnya atau sekolahnya di India misalnya, mungkin ada. Saya nggak tahu. Tapi kan dia sekolahnya di Singapura dan di Australia. Yang katanya di Orchid Park Secondary School. Itu dia hanya ada 4 tahun di situ. Berarti nggak 6. Ya kan? Kan kelasnya cuma 4. Masa bisa jadi 6? Tinggal kelas 2 kali dong. Nah, atau di Australia UTS InSearch itu adalah program diploma pra-universitas. Justru kalau kita lulus dari SMA kelas 3 di Indonesia, kita akan disuruh ikut program pra-universitas itu sebelum boleh masuk universitas. Nah, itu dipakai oleh Mas Gibran menjadi persyaratan pencalonan. Calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Nggak boleh dong. Ya kan? Kan itu tidak setara dengan SMA. Tidak ada program Seperti yang diharuskan oleh undang-undang. Oke, siap. Karena saya nyalek juga waktu itu. Jadi saya tahu syaratnya. Sama, syarat caleg dengan syarat presiden itu sama. Nah, itulah isi dari buku ini. Story di balik penulisannya, Bang? Buku ini isinya penelusuran Pak Roy Suryo di Australia, satu. Kedua, perbandingan sistem-sistem pendidikan di Singapura, Australia, dan Indonesia. Jadi mau dibantah bagaimana? Ya kan? Di Indonesia itu memang 12 tahun. Di sana tidak 12 tahun. Nggak bisa dibantah. Dan tidak mungkin bisa dibantah. Sampai Rismond mati pun ini tidak bisa dibantah. Artinya ini masih Karena ini fakta. berlaku ya? Masih berlaku berarti? Karena Ini- fakta dalamnya masih ada. Ini adalah fakta yang terjadi di saat Gibran sekolah.
yaitu tahun 2011 kalau nggak salah ya. Ntar kita buka lagi isinya. Jadi tahun 2011 faktanya seperti itu dan tidak akan bisa diubah sampai dunia ini kiamat. Oh, jadi isi dari buku itu akan tetap faktual meskipun Bang Rismon katanya sudah berubah haluan. Ya bodoh amat. Tapi ini namanya di atas masih Rismon. Oh iya, dan ini kan fakta bahwa dia pernah menulis buku ini. Namanya sudah tertera di sini. Dan ini sudah dibeli oleh banyak orang dan gara-gara syarat RJ-nya ini ntar Bang Gofur bisa menjelaskan syarat-syarat RJ nih. Karena saya melihat, ya kan, kalau ntar dijelaskan aja Bang. Apakah benar kalau kita mau RJ itu, misalkan saya dan Bang Gofur mau RJ nih. Bang Gofur laporin saya tuh saya mau RJ. Kan kita harus punya kesepakatan. Iya, betul. Minta maaf kek, apa kek. Menarik buku ini apakah salah satu syarat RJ? Kalau itu benar syarat RJ dan itu kan dia lakukan. Dia sudah gagal total. Sebagai peneliti, sebagai yang minta RJ. Oke. Karena buku ini sudah dijual dan sudah di rumah sebarluaskan 7.000 lebih pembeli. Wow, sudah ke 7.000 Ya kan? Dan hari di mana dia RJ, di mana dia datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi, HP saya mau meledak Bang. Kenapa itu? Di WA-in ratusan pembeli. Kembalikan uang saya mau bakar bukunya. Apa pertanggungjawaban Rismon? Menulis buku seperti ini lalu menarik. Kan jadi saya yang kena. Saya kan koordinator buku Gibran Endgame. Dan salah satu penjual terbanyak ini. Saya tuh jual sekitar 2.000 lebih mungkin ada. Saya dan Pak Janes ya berdua ya. Mungkin hampir 2.000 lah. Jadi kita yang kena bombardir ini. Karena menjual ini segitu banyak. Karena saya yakin ini benar. Oke. Saya tahu ini benar. Saya sudah baca dan ini isinya tentang sistem pendidikan dan itu benar. Jadi nggak ada alasan menarik buku ini. Kalau Anda sudah beli, baca aja, nggak usah dibakar. Ya, Anda kesal dengan Rismon itu hal lain. Tapi isinya buku ini benar, 100%. Artinya penarikan buku. Tapi tadi konfirmasi deh ke Mas Anggaji. Tadi soal RJ tadi, salah satu syarat untuk pengajuan RJ adalah katanya hentikan untuk peredaran Gibran Endgame. Lalu kata Bang Michael 7.000 udah tersebar loh. RJ-nya seperti apa kalau misalkan gitu? Aturan RJ-nya kayak gimana sih? RJ itu satu sistem penyelesaian perkara pidana di luar peradilan sebenarnya. Yang diharapkan perkara itu tidak naik lagi ke pengadilan sehingga ujungnya tidak ada orang yang dihukum atau tidak ada orang yang dipenjara. Tapi basisnya adalah kesepakatan. Ya, sepakat kedua belah pihak tuh. Jadi cara menyelesaikan perkara pidana tanpa orang itu disidang oleh hakim, tanpa dibawa perkara itu oleh jaksa penuntut umum, kemudian kedua belah pihak bertemu dan kedua belah pihak menyepakati poin-poin perdamaian, lalu disitulah restoratif terjadi, maka kemudian pelapor itu mencabut laporannya. Oke. Itu sudah terjadi apa? Kalau kemudian kita lihat kasusnya Bang Rismon ini ya, ya memang kan kemarin disampaikan juga oleh timnya Pak Jokowi ya. Sudah tanda tangan ya. Mereka sudah tanda tangan dan ini agak beda dengan RJ-nya ES dan DHL. Nah, ES dan DHL itu nggak perlu tarik buku. Tidak ada poin-poin kesepakatan yang tertuang secara tertulis. Hanya understanding, katanya kan begitu kan. Lebih mudah ya, lebih mulus ya prosesnya. Hanya understanding karena cukup bertemu, kemudian salaman, dianggap itu seperti meminta maaf dan kedua belah pihak sudah sama-sama saling memahami tujuan masing-masing gitu. Nah beda dengan Rismon. Rismon ini karena seorang peneliti tentu dipaksa dalam tanda petik oleh pelapor harus memenuhi semua apa yang diinginkan oleh pelapor. Salah satunya mungkin adalah menarik buku Gibran Endgame dan kemudian Jokowi White Papers. Itu kan yang beredar kan. Kita juga belum baca sih apa poin-poin kesepakatan yang ditandatangani mereka di Polda Metro Jaya. Tetapi intinya adalah Rismon harus bekerja untuk memenuhi semua persyaratan itu. Makanya gini, RJ-nya ES dan DHL itu agak beda. Pertemuan begitu cepat, kemudian hanya berdasarkan understanding kedua belah pihak, beberapa hari setelah itu SP3-nya keluar. Iya. Bang Rismon sampai hari ini SP3-nya belum keluar-keluar. Ya, ini agak unik nih. Menurut Abang? Ya berarti proses untuk sampai keluar SP3 itu kan syarat RJ-nya harus terpenuhi. Oh, berarti ada yang belum terpenuhi. Nah, ada yang belum dipenuhi gitu loh. Nah, apanya yang belum dipenuhi? Hanya Pak Jokowi sebagai pelapor dan kemudian Rismon sebagai seorang tersangka
yang hanya bisa menjawab itu gitu loh. Masih Tapi saya bisa menduga seperti yang disampaikan oleh Bang Michael tadi gitu, bahwa Rismond harus menarik buku ini, Oh, dugaannya itu. kemudian menarik buku Jokowi White Papers, dan kemudian harus bersedia untuk menuliskan buku baru, membantah bukunya sendiri. Oh, Oke. panjang dong itu Kalau Bang prosesnya. Gofur kan menduga. Menduga. Saya bawa buktinya. Coba kasih lihat buktinya. Kepada YTH Manajemen dan Reseller, mulai besok stop penjualan. Itu dari? Loh, ini dari grup reseller GEG, Gibran Endgame. Tuh Langsung GEG ada singkatannya. instruksi itu ya. Instruksinya langsung. Tanggal 11 Maret. Super Semar, surat perintah 11 Maret. Mirip. Berarti Super Semar 2026 Ini, ini barangnya. ya, ini ya, produknya ini ya. 11 Maret itu hari di mana Rismond mengajukan RJ. Oh, Di mana langsung Pak keluar Kombes instruksi ini. Budi siapa itu di Polda Metro Jaya mengumumkan. Ya kan? Nah, mana lagi tadi Gimana satu tadi? lagi nih. Ada satu lagi nih. Untuk stop. WA-nya Artinya nih. memang banyak tekanan untuk menyetop buku ini kan. Ya. Dan menarik. Dan menarik. Ada kawan yang ngomong, betul saya sudah tahu gelagat ini sebenarnya. Artinya sudah menduga Rismond akan RJ. Maaf, grup ini saya bubarkan. Langsung dibubarkan grup ini. Tapi grup tapi resellernya gini, langsung gini, dibubarkan. gini. Kalau kita lihat langkah yang dilakukan oleh Rismond, menggugurkan semua penelitian dia, kemudian dia klaim karena ada penelitian terbaru. Sebetulnya saya melihatnya banyak sekali ada kejanggalan. Pertama, Rismond berhenti dari kasus ini menurut saya bukan karena kemauan pribadinya dia secara sadar gitu loh. Ada tekanan. Ada tekanan, pasti ada pressure. Dan operasi itu kan jujur saja itu jalannya kan luar biasa masif gitu loh. Makanya perkara ini menurut saya salah satu perkara yang cukup membuat banyak sekali tanda tanya gitu. Kok perkara pidana biasanya kan yang meminta RJ itu kan adalah tersangka, memohon kepada pelaku. Kalau ini? Tapi ini Mohon pada pelapor. timnya itu bekerja untuk menawarkan RJ. Jadi Serius? istilahnya Oh, ditawar-tawarin. saya dihubungi oleh dua pendukung Pak Jokowi, top manajemen, top leadernya lah. Wush, Serius. udah kayak MLM nih, ada top Benar. leader. Ada ini